Om Swastiastu. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan persediaan EOQ dan ROP. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Kadek Trisnawati, yang kedua ada Agus Kadek Arya Semara Bawah, yang ketiga ada Iketut Setiawan, yang keempat Ni Putu Ita Aristina, dan yang terakhir saya sendiri nih Kadek Dwi Puspasari. Pengertian perencanaan persediaan EOQ atau Economy Order Quantity, yaitu metode penghitung jumlah unit yang harus ditambahkan perusahaan ke inventaris setiap kali melakukan order. Ini dilakukan untuk meminimalkan total biaya persediaan, misalkan biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kekurangan. Penerapan sistem EOQ dibutuhkan perusahaan karena manfaatnya terbilang baik dalam menunjang keberlanjutan sebuah usaha. Berikut rincian manfaat perhitungan dengan model EOQ. 1. Membantu pemilik usaha kecil membuat keputusan tentang beberapa banyak persediaan yang harus disimpan. 2. Membantu pemilik usaha memutuskan beberapa banyak barang yang dipesan. 3. Membantu pemilik usaha mengetahui seberapa sering harus dilakukan pemesanan ulang. Dan yang terakhir, mendapatkan peluang untuk mengeluarkan biaya serendah mungkin. Model kuantitas pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity. Menurut J. Hesser dan Barry Render, model kuantitas pesanan ekonomis adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. Asumsi dasar penghitungan EOQ. Melalui EOQ atau Economy Order Quantity menjadikan kita bisa mengetahui seberapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total. Dalam hal ini, penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi seminimum mungkin. Dengan demikian, untuk menghitung jumlah pesanan yang ekonomis perlu dilihat pertambahan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan serta besarnya persediaan rata-rata. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Komponen yang membentuk EOQ. EOQ punya nama lain yang digunakan untuk kuantitas pesanan ekonomis, yakni ukuran pesanan optimal dan jumlah pesanan optimal. Dua faktor penting yang dipertimbangkan saat menentukan EOQ untuk berbisnis adalah biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Berikut penjelasan singkat atas kedua biaya tersebut. Yang pertama, biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan setiap barang dipesan. Barang dipesan biasanya ditunjukkan sebagai persediaan. Yang termasuk biaya pemesanan adalah biaya telepon, biaya pengiriman, biaya verifikasi faktur, dan biaya pemrosesan pembayaran. Total biaya pemesanan biasanya bervariasi sesuai dengan frekuensi penempatan barang yang dipesan. Yang kedua, biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan di toko atau di gudang. Biaya ini terkait dengan penyimpanan inventaris, seperti uang penyimpanan, sewa penyusutan, kerusakan barang yang usang, dan asuransi, pajak properti, dan faktor-faktor lain. Total biaya penyimpanan biasanya tergantung pada ukuran pemesanan yang ditempatkan untuk inventaris. Rumus EOQ. Rumus perhitungan Economic Order Quantity menurut Handoko ialah dapat diuraikan sebagai berikut. Di sebelah saya ada gambarnya, di mana EOQ ialah kuantitas pembelian optimal, S ialah biaya pemesanan setiap kali pesan, D ialah penggunaan bahan baku per tahun, dan H ialah biaya penyimpanan per unit. Hubungan ekonomi order quantity atau EOQ dengan persediaan barang dagangan. Penerapan ekonomi order quantity atau EOQ memungkinkan perusahaan dapat menentukan persediaan barang dengan secara optimal. Pengertian dari persediaan barang dagangan secara optimal ditujukan untuk: pertama, menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan penjualan. Kedua, menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan menjadi tidak terlalu pesat sehingga biaya yang ditimbulkan juga tidak besar. EOQ bisa membantu kita memastikan soal persediaan barang dan menjaga usaha kita terus berkelanjutan. Perencanaan persediaan ROP. Rather point
ialah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tepat pada waktunya, di mana persediaan di atas atau safety stock sama dengan 0. Dalam penentuan atau penetapan reorder point haruslah kita memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan barang selama tenggang waktu mendapatkan barang. Yang kedua, besarnya safety stock. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Setiawan. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan reorder point. Reorder point dapat ditetapkan dengan berbagai cara, antara lain dengan 1. Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Yang kedua, dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock, misalkan kebutuhan selama 4 hari. Reorder point atau ROP yaitu batas jumlah pemesanan kembali. ROP berguna untuk mengetahui kapan suatu perusahaan mengadakan pemesanan. Jumlah yang diharapkan tersebut dihitung selama masa tenggang, ditambah dengan persediaan pengamanan atau safety stock yang biasanya mengacu kepada probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok selama masa tenggang atau lead time. Untuk tingkat pelayanan dari siklus pemesanan, semakin besar tingkat permintaan atau masa tenggang menyebabkan jumlah safety stock harus lebih banyak sehingga dapat memenuhi tingkat pelayanan yang diinginkan. Contoh, bila permintaan masa tenggang konstan, misalkan permintaan beras 5 kg per hari, beras dikirim selama sampai diterima 5 hari setelah pemesanan. Kapan harus melakukan pemesanan? Jawabannya diketahui D sama dengan kebutuhan konstan, yaitu 5 kg per hari. LT sama Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perencanaan persediaan EOQ dan ROP, kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan EOQ dan ROP baik untuk diterapkan guna mengatasi masalah penumpukan barang di luar gudang. Dengan adanya EOQ, diharapkan perusahaan tidak melakukan pesanan yang berlebihan dapat mengakibatkan barang tersimpan di luar gudang. Perhitungan EOQ ini dibuat agar perusahaan dapat mengatur pengendalian persediaannya sehingga setiap bulannya persediaan yang dimasuk di gudang dapat tertata secara baik dan tidak lagi barang yang menumpuk di luar gudang. Dari perhitungan ROP dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan ROP, perusahaan dapat menentukan kapan persediaan harus dipesan kembali dan di titik mana sebaiknya perusahaan melakukan pesanan berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Bila rekan-rekan ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar di bawah. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.